Halo Sobat Showcase, sekarang kita bakalan nerusin live Instagramnya bareng Kak Fikri. Masih di pembahasan meningkatkan literasi pada generasi milenial di part 2. Tunggu ya, kita join bareng. Nah, wait, kita tunggu. Halo Kak, balik lagi nih. Iya, Iya. Itu tadi sampai mana ya pembahasannya? sampai tips, tips sampai tips. Oh iya ya, boleh deh Kak, terusin lagi aja. Kalau tipsnya sih kak harus dia dibiasain sejak dini, sejak dini dan tertanam di otaknya. Kayak apa fungsinya membaca, apa pentingnya membaca. Soalnya juga dari kayak pemerintahan pun, kayak misalnya di sekolah pun ada peraturan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai kak. Nah, kalau misalnya mereka udah terbiasa dan ketika ada sesuatu yang hilang tuh mereka bakal kayak ngerasa kehilangan gitu kak. Sebetulnya ya dari sejak dini gitu loh, sejak dini juga kita harus belajar tidak membaca, menulis, karena kalau pepatah ngatain tuh membaca adalah jendela dunia. Supaya terbiasa juga ya Kak, kalau misalnya kita lihat bacaan kita baca gitu, bukan kayak sekedar wah ini ada bacaan udah dilihat aja. Ya sih, rata-rata emang sekarang anak sekolah kayak gitu, sebelum pembelajaran disuruh baca dulu. Aduh, patah-patah pula. Halo, kedengaran nggak suara saya kak? Ya, kedengeran Kak? Aha. Ayo buat sobat showcase yang mau nanya langsung aja ya, tulis di kolom komentar, nanti Kak Fikri jawab. Oh iya Kak, sebenarnya ada nggak sih pengalaman pengalaman yang paling berharga lah buat Kakak selama ngejalanin perpustakaan jalanan ini? Kalau pengalaman paling berharga itu ketika kayak gak ada batasan kak, gak ada batasan antara kami kayak misalnya mahasiswa dengan kayak orang-orang sosial yang ada di sekitar, kayak misal kayak tukang ojek gitu, kami bisa ngobrol sama tukang ojek sekelas kayak orang yang kurang waras ya kak, kami juga bisa ngobrol gitu loh. Iya, iya. Dan itu saya makanya saya bisa katakan bahwa semua orang itu adalah guru. Itu sih kayak pengalaman berharga, bisa ngobrol sama orang banyak, sosialnya banget kak yang kayak yang saya dapat itu. Gimana cara Kak Fitri tadi ngajak teman-teman untuk membaca juga. Kalau saya tuh nggak Kak Eni ya nih. Wah, ada yang nanya nih dari Kak Hena. Kak Fikri, gimana caranya Kak Fikri pribadi ngajak teman-teman lainnya? Aduh, baik. Kak Fikri, gimana sih caranya Kak Fikri pribadi ngajak teman-teman lainnya untuk membaca juga? Gimana tuh Kak? Kalau saya sih nggak pernah memaksain buat orang harus baca, harus nulis. Tapi paling saya akan memberikan stimulus doang. Apa sih fungsinya baca? Apa fungsinya nulis? Terus gimana caranya ke depannya kita itu bisa bermakna gitu buat kehidupan. Biasanya saya sering ngasih kayak gitu. Soalnya nggak bisa juga dipaksain kak untuk semua orang pun harus membaca, menulis.
karena daya serap otak orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang dia membaca terus dia bisa memaknai, ada yang mendengarkan dia bisa memaknai gitu. Makanya tidak cuma hanya sekedar membaca, kami pun juga kadang-kadang bikin review buku itu dalam bentuk video. Setidaknya ketika orang tidak suka membaca, berarti mereka bisa mendengarkan. Sebenarnya tergantung juga ya Kak, ada yang memang dia suka baca, ada yang memang dia suka mendengarkan ya Kak ya. Iya. Iya, Nah, iya. itu dapat gimana kami caranya memfasilitasin buat teman-teman bisa mengasah pengetahuannya, tidak hanya sekedar membaca, tapi juga bisa melalui YouTube kami juga kadang-kadang ketika ada review buku, gimana caranya kita harus paham tanpa harus membaca. Iya, iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Alisa. Bentar kak, Menurut Kakak, gimana sih Kak cara ngubah mindset orang yang menganggap baca buku itu hal bentar yang kak hujan. membosankan? Oh, oke, oke. Halo, halo, udah kedengaran? Kedengeran Kak, kedengeran. Nah, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Alisa. Katanya, gimana sih Kak cara ngubah mindset orang yang menganggap baca buku itu adalah hal yang membosankan? Untuk mengubah mindset ya, belajar, kalau saya ya belajar buat adil dulu kak, adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan untuk mengubah mindsetnya. Kadang-kadang gimana caranya orang ini bisa membaca tanpa harus dipaksa, menulis tanpa harus dipaksa, tapi karena kebutuhan mereka sendiri. Contoh kayak misalnya kita di kalangan kampus ya kak, sekecil apapun kita berada di lingkungan kampus, tapi kita harus diwajibkan untuk membaca. Kayak misalnya kita ada tugas, ada apa, setidaknya kan ketika misalnya ada jurnal atau ada apa, nah sedikit apapun kita harus baca. Nah, Kak Fikri maaf suaranya kecil. Oh iya, Bisa dideketin. halo. Nah, iya udah. Nah, Ya ada udah. lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Fauzan. Apa? Katanya, em, Kak Fikri kan literasi ada yang literasi masyarakat, pendidikan, sama keluarga. Kalau perpusjal ini ngambil porsi di mana ya Kak? Ngambil porsi di situ atau di mana ya Kak? Kalau kami cenderungnya di sosial kak. Kalau kak Fauzan ya, kami cenderungnya biasanya ngambil di sosial karena kalau di ruang lingkup sosial itu udah mencakup dari beberapa lini tersebut. Halo Kak, Halo. halo Kak suaranya kedengeran?
Dengar kak, dengar. Halo? Oh iya iya. Halo. Ya. Nah, jadi jawaban buat Kak Faujan, kalau misalnya Perpusjal ini ngambil di porsi masyarakat ya Kak, Sosial. sosial. Karena kalau udah Sosial. kalau kita ngomongin Karena sosial, berinteraksi langsung dengan masyarakatnya. Gimana Kak? karena kalau kita ngomongin masa sosial itu kan ruang lingkupnya luas juga kak. Jadi Ya. ketika kayak misalnya warga pun juga ada di sosial, cenderung kayak pendidikan, sekolah pun juga bakal masuk juga ke sosial. Oh, iya. Karena kayak misalnya kita mau ke sekolah pun, di sekolah pun juga udah ada konsep masalah literasi, masalah membaca, kewajiban membaca. Ada lagi yang mau nanya? Gimana Kak Faujan? Ada yang mau ditanyain lagi? Kebetulan masih ada waktu nih sekitar 10 menit. Boleh mungkin dari Kak Fikri ada yang mau dibahas lagi atau sharing-sharing buat kita? Gak ada sih kak, mending tanya jawab aja. Bingung juga apa yang mau di-sharingin. Iya ya. Ya Sobat Showcase, ada lagi yang mau ditanyain? Kak, kan karena awalnya itu si perpustakaan ini kakak sama teman-teman kan yang buatnya. Sebenarnya ada nggak sih orang kampus yang tahu kalau misalnya tuh kakak bikin si perpustakaan jalanan ini, entah itu dosen atau siapapun? Bentar kak, nggak kedengaran. Oke oke. Jadi pertanyaannya, apakah di ruang lingkup kampus ada yang tahu kalau anak-anak kamu kalian itu bikin kampus ini? Oh, ada juga sih kak. Jadi kami kayak misalnya ada beberapa dosen, kayak sekelas dosen pun nyumbangin buku ke kami kak. Iya iya. Malah cenderung kayak mahasiswa itu kan lebih suka mereka membaca yang tidak terbatas ketimbang ada batasannya kak. Iya iya. Maksudnya batasan itu kayak ada sekat gitu loh buat mereka membaca, ada yang mengarahkan. Sedangkan kalau kami kan ketika mereka membaca ya udah baca aja gitu loh. Terlepas itu mereka kayak baik buruk itu kan baik buruk itu kan sebetulnya dari diri sendiri yang bisa nentuin. Iya ya. Berarti udah ada support juga ya Kak dari orang-orang kampus. Iya kak, Iya. kemarin kami juga dapat bantuan buku juga dari kayak perpustakaan yang ada di universitas. Kami juga pernah dikasih buku dari dosen kemarin ada juga, mahasiswa juga ada juga. Jadi sebetulnya banyak aja kak support. Iya. Syukur deh kalau gitu. Jadi enak ya Kak ngejalanin ini juga kalau misalnya saling mendukung di hal yang positif. Nah, iya kak. Nah, kalau misalnya di kampus Kakak, si perpustakaan jalanan ini memang ada di teman-teman Kakak juga atau ada lagi yang ngadain sih Kak? Jadi untuk perpustakaan jalanan ini sebenarnya ada lagi nggak sih Kak yang ngadain selain teman-teman Kakak dan Kakak? Ada juga sih kak, malah kalau misalnya di ruang lingkup Malang pun ada beberapa komunitas juga perpusjal. Nah, kadang-kadang kalau misalnya udah berapa komunitas ya perpusjal Malang, pokoknya lebih lah dari 5 kalau perpusjal, khususnya buat perpusjal di daerah Malang. Nah, sedang
kami juga masuk juga dalam guru Perpusjal Malang. Nah, kadang di situ loh Kak, kami juga saling sharing, komunikasi, saling support kadang-kadang. Ketika misalnya dari Perpusjal ini lagi ngadain event, ya udah kami bareng-bareng, rame-rame buat support. Nambah seru juga ya Kak kegiatannya. Iya, mm-mm. Makin kesini. Tapi kalau pas pandemi ini Kak kayak bener-bener vakum sih, bener-bener vakum, gak ada kegiatan. Nah, kalau pinginnya teman-teman dari Perpusjal SC Rumaka ini, gimana caranya? Pandemi ini bukan alasan buat kita nggak gerak, buat kita nggak beraktivitas. Jadi itu Kak. Betul, betul. Ada nih pertanyaan terakhir dari Kak Fauzan lagi nih. Gimana Apa? pendapat Kak Fikri soal razia perpusjal yang akhir-akhir ini marak terjadi? Wah, berarti sempat ada razia juga ya Kak? Iya, sempat juga Kak, kayak misalnya buku-buku yang dicap kiri, kita buku-buku yang kayak dibilang kayak bertolak belakang lah sama pemerintahan. Sebetulnya ya itu kembali lagi, kalau katanya Pramudia Anantatur itu, kita tuh harus adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Adil maksudnya itu, mari kita memilih sesuatu yang menurut kita baik dan bisa berpedoman buat hidup. Nah itu yang harus kita pilih. Kadang-kadang yang kadang-kadang banyak orang juga ngecap ini buku kiri tapi belum pernah dia baca, hanya tahu sampulnya tapi nggak tahu isinya Kak. Iya, iya. Wow. Berarti kalau di razia kayak gitu tuh sama siapa Kak di razianya? Kayak dari aparatur negara kayak Satpol PP, Oh, ada terus aja kali ya polisi, gitu ya. ada aja gitu Kak. Tapi ini kalau kalau kita kan udah bener-bener niatnya juga udah baik, ya jalanin aja, nggak usah takut gitu. Iya sih, benar. Nih ada pertanyaan lagi nih dari tanya dong kan Kedengaran. dari Katifa katanya, Kak Fikri mau tanya dong, kenapa sih harus ada perpusjal? Padahal ada perpus di kota dan universitas pasti ada. Dan itu merupakan fasilitas untuk masyarakat di kota itu dan mahasiswa. Wah, Katifa nih kayaknya baru join. Sebetulnya buat, Nanya. ya saya jawab ya, Boleh, boleh. karena sebetulnya buat ngilangin batasan itu Kak Iva. Kayak contoh harus ada syarat-syaratnya ketika harus kita masuk perpus gitu. Kayak misalnya kalau ke perpustakaan kampus kita harus bawa KTM, terus ada batas minimal waktu ketika kayak misalnya kita di perpustakaan daerah kita harus punya KTP, harus punya identitas kartu perpus. Nah sedangkan kalau di perpusjal khususnya kayak di kami nggak pernah mengasih prasyarat apapun buat mempersulit mereka harus ada KTP, harus ada kartu ini, kartu itu, nggak ada. Pinjam ya pinjam aja gitu. Setidaknya mereka punya niat Biar buat lebih membaca pun mudah kami gitu udah ya. benar-benar support. Nah, iya. Ih. Oh, kayaknya ini banyak teman-teman Kak Fikri nih yang join. Duduk. Ya. Nggak tahu nih. Iya. Nah, Kak, kebetulan kita udah sharing selama 1 jam nih, nyampe sekarang 4:30. Makasih banget nih buat Kak Fikri yang udah live bareng di Ngobras kali ini. Mungkin Iya sekian Kak, sama-sama. pemaparan mengenai meningkatkan literasi pada generasi milenials dari Kak Fikri. Ada mungkin Kak saran, pesan atau kesannya gimana nih buat Sobat Showcase? Pesan saya sama teman-teman,
semangat buat ngejalanin hidup kita saat ini, terus beraktivitas, jangan pernah ada alasan apapun buat kita berbuat baik, Kak. Keren tuh Sobat Softcast, catat ya. Ya nih, baik Sobat Softcast, demikianlah edisi Ngobras kali ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua, tetap produktif, tetap berkarya, dan tetap jaga kesehatan juga. Saya Rifan Nur Sofia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Makasih ya, Kak. Tapi Kak juga semangat, Kak. Ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.